Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara rutin seperti biasa sesuai jadwal. Meskipun pembelajaran masih menggunakan moda daring, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kita belum bisa pembelajaran di sekolah, marilah kita berdoa semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas atau mempelajari bab 6, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi mudah. Memang benar, semua jika dilakukan dengan ilmu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang maksimal, sesuai dengan aturan atau ilmu yang ada. Berbeda dengan orang yang melaksanakan kegiatan tanpa punya ilmu. Dan ilmu-ilmu itu adalah berasal dari Allah atau milik Allah. Di dalam Al-Quran ada juga ayat yang menerangkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu, yaitu salah satunya ada di surat Ar-Rahman ayat 55 dan surat Al-Mujadalah ayat 58. Akan Bu Guru bacakan, kalian simak, silakan buka buku PAI halaman 78. Dimulai dari surat Ar-Rahman ayat 55 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kemudian surat Al-Mujadalah ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fasusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Itulah bacaan surat Ar-Rahman ayat 55 dan surat Al-Mujadalah ayat 58. Setelah Bu Guru bacakan, nanti kalian akan Bu Guru tugasi untuk mengirimkan video kalian sedang membaca surat Ar-Rahman dan Mujadalah ini. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang isi surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah tadi, lebih baik kita memperbaiki cara membaca Al-Quran agar sesuai dengan ilmu tajwid. Maka dari itu kita akan pelajari ilmu tajwid terlebih dahulu, yaitu tentang Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Semoga setelah mempelajari ilmu tajwid ini, bacaan Al-Quran kita akan semakin lebih baik. Amin. Apakah ada yang sudah pernah mempelajari tentang Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah? Bagus, yang sudah mempelajari. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng di sini agar semuanya bisa membaca Al-Quran lebih baik lagi. Oke, kita simak, kita pelajari bareng-bareng. Kalian buka bukunya halaman 79. Hukum bacaan al atau hukum bacaan alif lam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-samsiyah dan atau idgham samsiyah, dan yang kedua al-qamariyah atau idhar qamariyah. Yang pertama, al-samsiyah. Apa pengertiannya? Al-samsiyah adalah suatu lafal yang mengandung huruf bacaan al atau alif lam syamsiyah apabila terdapat
Alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini. Ada ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, do, to, zo, lam, dan nun. Kalau dalam kitab Hidayatus Sibyan biasa disingkat dengan kalimat Tibsumasil Rahman Tafus Tifdaniam Daksu Adhon Nizur Syarif Falil Karom. Kenapa? Agar kita mudah untuk menghafalkan huruf-huruf tersebut. Contohnya bagaimana? Di halaman 80 kita lihat, ayo bareng-bareng. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Dari lafal Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di lafal anas terdapat huruf alif dan lam, kemudian diikuti oleh huruf nun. Nah, cara membacanya bagaimana? Alif lam semacam ini harus diidghamkan. Maksudnya bagaimana? Bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Maksudnya huruf alif lamnya tidak kelihatan ketika kita baca atau ketika diucapkan, tetapi ketika dalam tulisan ada. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham samsiah. Sedangkan dalam penulisannya, huruf-huruf samsiah selalu bertasydid bila didahului alif lam. Nah, yang menjadi ciri khasnya, kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf berikutnya ditasydid, itu adalah merupakan idgham samsiah atau bacaan al-samsiah. Bisa dipahami? Oke, bagus. Kita lihat contoh yang kedua dalam lafal alhaakumut takasur. Nah, di lafal alhaakumut takasur ini yang kita bahas alif lamnya yang sebelah sini. Alif lam ini diikuti oleh huruf ta. Nah, huruf ta-nya dilihat, ada tanda tasydid. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, tanda tasydid setelah alif lam itu menjadi ciri dari bacaan al-samsiah. Kita ulangi lagi pelafalannya, alhaakumut takasur. Ketika diucapkan alif lamnya tidak kelihatan, tapi ketika ditulis dalam tulisan alif lamnya ada. Hal yang kedua adalah al-qamariyah. Suatu lafal mengandung bacaan al atau alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Sama, hurufnya jumlahnya 14, sama dengan al-samsiah. Perbedaannya adalah hurufnya. Apa saja huruf al-qamariyah? Ada alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Nah, kalau dalam kitab Hidayatus Sibyan biasa disingkat dengan kalimat abghi hajjaka wa khaf aqima. Singkatan ini manfaatnya atau gunanya untuk mempermudah kita dalam menghafal. Langsung saja kita lihat contohnya dalam lafal Inna a'dhainakal kautsar. Nah, yang dibahas di sini alif lam ini. Alif lam diikuti huruf kaf. Kita ulangi bacanya, Inna a'dhainakal kautsar. Apa perbedaannya dengan al-samsiah? Ya betul, perbedaannya ada di sini. Kalau as-samsiah, alif lamnya ketika diucapkan atau dilafalkan tidak terlihat. Tetapi kalau al-qamariyah ini terlihat. Inna a'dhainakal kautsar.
Nah, alif lamnya ketika diucapkan terlihat. Kemudian di sini juga ada tanda di atas huruf lamnya, tanda sukun. Kalau tadi di asamsiah tandanya adalah huruf selanjutnya di tasdid. Kalau al-qamariyah tandanya di huruf lamnya ada sukun. Dan ketika diucapkan alif lamnya kelihatan. Kita lihat contoh yang kedua. Narullahil muqaddah. Nah, di sini narullahil lamnya kelihatan, hil muqaddah. Alif lam diikuti dengan huruf mim di sini nih, mim. Yang tadi yang pertama kaf. Nah, lamnya kelihatan. Tidak diidghamkan. Ketika di al-samsiah alif lamnya diidghamkan atau tidak kelihatan, tersembunyi. Ketika di al-qamariyah atau bertemu dengan huruf al-qamariyah, alif lamnya kelihatan ketika diucapkan. Tandanya di sini biasanya di sukun. Setelah kita pelajari tentang hukum bacaan al, Bu Guru minta kalian mengisi tabel ini yang masih kosong. Ini hukum bacaan al dibagi menjadi dua, apa ini diisi di sini. Kemudian hurufnya apa? Isi. Huruf dari al yang pertama hurufnya apa saja diisi di sini. Huruf al yang kedua diisi di sini. Kemudian sebutkan contohnya juga. Contohnya kalian ambil dari surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah yang tadi dibaca. Begitu pula yang di sini. Contohnya juga dari Ar-Rahman dan Al-Mujadalah yang tadi dibaca. Bisa? Semuanya mengerjakan secara individu. Bu Guru tunggu hari ini selesai. Jawaban bisa dikirimkan melalui WhatsApp langsung ke nomornya Bu Guru. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Jangan lupa tugas dikerjakan dan kirimkan video yang Bu Guru minta, yaitu video ketika kalian membaca surat Ar-Rahman ayat 55 dan surat Al-Mujadalah ayat 58. Jangan lupa sebelum membaca Al-Quran, wudhu terlebih dahulu. Yang perempuan memakai pakaian menutup aurat dan yang laki-laki juga memakai pakaian yang sopan. Kemudian kesimpulan dari pelajaran pada hari ini yaitu Al-Samsiah dan Al-Qamariyah. Al-Samsiah adalah bacaan alif lam yang ketika bertemu dengan huruf 14 yang cara membacanya yaitu diidghamkan, atau ketika dibaca alif lamnya itu tidak kelihatan. Berbeda dengan Al-Qamariyah. Al-Qamariyah ketika dibaca alif lamnya kelihatan dan ditandai dengan tanda sukun di atas huruf lam. Kalau Al-Samsiah ada tanda tasdid di huruf setelah alif lam. Itu saja. Kalian tetap semangat belajar. Dipelajari lagi. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.